Klasifikasi tanah. Klasifikasi tanah adalah ilmu yang berhubungan dengan kategorisasi tanah berdasarkan karakteristik yang membedakan masing-masing jenis tanah. Klasifikasi tanah merupakan sebuah subjek yang dinamis yang mempelajari struktur dari sistem klasifikasi tanah. Definisi dari kelas yang digunakan untuk penggolongan tanah, kriteria yang menentukan penggolongan tanah sehingga penerapannya di lapangan. Tanah sendiri dapat dipandang sebagai material maupun sumber daya. Klasifikasi tanah di Indonesia. Di Indonesia, sejak tahun 1975 dikenal dengan 3 sistem klasifikasi tanah yang banyak digunakan oleh lembaga penelitian, perguruan tinggi, dinas teknis dan teknis di lapangan, yaitu 1. Sistem klasifikasi tanah nasional Dudal dan Soe Pratoharjo 1957. Lalu yang kedua, sistem klasifikasi tanah internasional dikenal sebagai taksonomi tanah Soil Taxonomy USDA 1975-2003, dan yang ketiga adalah sistem PAO atau UNESCO 1974. Namun dalam perkembangan penggunaannya, sistem taksonomi tanah sejak tahun 1988 lebih banyak digunakan sesuai dengan hasil keputusan Kongres Nasional Himpunan Ilmu Tanah Indonesia. Sistem klasifikasi tanah nasional relatif lebih mudah dipelajari. Tata nama dibuat sederhana dan mudah diingat. Sistem ini telah lama digunakan jauh sebelum sistem taksonomi tanah diperkenalkan di Indonesia. Sistem ini dibangun berdasarkan morfogenesis tanah atau sifat morfologi dan proses pembentukan tanah dari asal bahan induk tanah. Misalnya, tanah organosol atau tanah gambur terbentuk dari bahan organik dan umumnya tergenang air, lalu sedangkan tanah mineral terbentuk dari bahan mineral batuan. Tanah mineral berdasarkan perkembangan morfologinya dibedakan atas. Yang pertama adalah tanah mineral belum berkembang, memiliki ciri horizon A sampai C seperti aluvial dan regosol. Lalu yang kedua adalah tanah mineral sudah berkembang. Contohnya adalah horizon A, B, C seperti potsolic, miditeran, latosol, dan lain-lain. Lalu yang ketiga adalah tanah aluvial, terdapat sepanjang jalur aliran sungai, terbentuk dari bahan endapan sungai relatif muda sehingga lapisan-lapisan tanah seringkali masih tampak. Lalu tanah potsolic merah kuning adalah tanah yang terbentuk dari batuan sedimen dan batuan vulkanik tua bersifat masam. Telah berkembang di lapisan bawahnya terdapat kenaikan jumlah liat sehingga tampak memadat. Lalu ada jenis tanah mediteran mempunyai sifat morfologi seperti potsolic tapi terbentuk dari batuan sedimen bersifat basa, batu kapur, dan nafal. Sedangkan tanah latosol dan andosol terbentuk dari bahan vulkanik bersifat intermedier. Andosol biasa dijumpai di daerah vulkanik dan ketinggian tempat 1000 meter. Ordo tanah dibedakan berdasarkan ada tidaknya horizon penciri serta jenis sifat dari horizon penciri tersebut. Sebagai contoh, suatu tanah yang memiliki horizon argilik dan berkejenuhan basa lebih besar dari 35% termasuk ordo alpisol, sedangkan tanah lain yang memiliki horizon argilik tetapi berkejenuhan basa kurang dari 35% termasuk ordo ultisol. Contoh selanjutnya adalah tanah memiliki horizon argalik dan kejenuhan basa kurang dari 35% serta telah mengalami perkembangan tanah tingkat akhir ultus.
Subordo tanah. Subordo tanah dibedakan berdasarkan perbedaan genetik tanah. Misalnya, ada tidaknya sifat-sifat tanah yang berhubungan dengan pengaruh air, regim kelembapan, bahan induk utama, dan vegetasi. Untuk tanah ordo-litosol, tanah atau tanah organik, yang digunakan adalah tingkat pelapukan dari bahan organik pembentuknya, pipris, hemis, dan sapris. Lalu contoh tanah ultisol yang memiliki regim kelembapan yang selalu lembab dan tidak pernah kering yang disebut undul, sehingga digunakan singkat kata penciri kelembapan ini yaitu UD. Kata UD ditambahkan pada nama ordo tanah ultisol yang telah disingkat ULT menjadi kata untuk tata nama kategori subordo yaitu udul. Grid grup tanah. Grid grup tanah dibedakan berdasarkan perbedaan. Yang pertama adalah jenis, yang kedua tingkat perkembangan, yang ketiga susunan horizon, yang keempat kejenuhan basa, yang kelima regi suhu, dan yang keenam kelembapan, serta ketujuh ada tidaknya lapisan-lapisan penciri lain seperti plinhite, pragipan, dan duripan. Lalu contoh selanjutnya adalah tanah undut memiliki lapisan padas yang rapuh dan disebut prakipan, sehingga ditambahkan singkatan kata dari prakipan yaitu pragi. Kata pragi ditambahkan pada subordo udul menjadi kata untuk tata nama kategori grid group yaitu pragiul. Subgrup telah dibedakan berdasarkan yang pertama sifat inti dari grid group dan diberi nama typic. Yang kedua sifat tanah peralihan ke A grid group lain, B subordo lain, dan C ordo lain, serta D ke bukan tanah. Contoh tanah pragiul memiliki sifat peralihan ke subordo akult serta kadang-kadang adanya pengaruh air sehingga termasuk subordo akuik pragiul. Seri tanah dibedakan berdasarkan yang pertama jenis dan susunan horizon, yang kedua warna, yang ketiga tekstur, yang keempat struktur, yang kelima konsentrasi, yang keenam reaksi tanah dan masing-masing horizon, yang ketujuh sifat-sifat kimia tanah lainnya, dan yang kedelapan sifat-sifat mineral dari masing-masing horizon. Penetapan pertama kali kategori seri tanah dapat digunakan nama lokasi tersebut sebagai penciri seri adalah contohnya akuik pragiul, berliat halus, kayu lentik, isohipertermik, dan sitium. Keterangan sitium merupakan lokasi pertama kali ditemukan tanah pada kategori seri tersebut. Ordo tanah soil taksonomi USDA. Yang satu alpisol, yang kedua ardisol, yang ketiga entisol, yang keempat histosol, yang kelima incepistol, yang kelima molisol, yang ketujuh oksisol, yang ke-8 sopondosol, yang ke-9 ultisol, yang ke-10 vertisol, yang ke-11 gelisol, yang ke-12 GG. Alpisol adalah tanah yang termasuk dalam ordo alpisol, merupakan tanah-tanah yang terdapat penimbunan lempung di horizon bawah, terdapat horizon argilik, dan mempunyai kejenuhan basa tinggi yaitu lebih dari 35% pada kedalaman 180 cm dari permukaan tanah. Lempung yang tertimbun di horizon di bawah ini berasal dari horizon di atasnya dan tercuci ke bawah bersama dengan gerakan air. Pandanan dengan sistem klasifikasi yang lama adalah termasuk tanah mediteran merah kuning, latosol, kadang-kadang juga potjolik merah kuning. Ardisol, tanah yang termasuk ordo ardisol merupakan tanah-tanah yang mempunyai kelembapan tanah arid atau sangat kering, mempunyai epidon okherik, kadang-kadang dengan horizon penciri lain. Entisol, tanah yang termasuk ordo entisol merupakan tanah-tanah yang masih sangat muda, yaitu baru-baru tingkat permulaan dalam perkembangannya. Tidak ada horizon penciri lain kecuali epipedon
albik atau histik. Histosol. Tanah yang termasuk ordohistosol merupakan tanah-tanah dengan kandungan bahan organik lebih dari 20% untuk tanah bertekstur pasir atau lebih dari 30% untuk tanah bertekstur lempung. Enceptisol. Tanah yang termasuk ordo enceptisol merupakan tanah muda tetapi lebih berkembang daripada entisol. Molisol. Tanah yang termasuk ordo molisol merupakan tanah dengan tebal epipidon lebih dari 18 cm yang berwarna hitam atau gelap, kandungan bahan organik lebih dari 1%, kejenuhan dan basa lebih dari 50%. Oksisol. Tanah yang termasuk ordo oksisol merupakan tanah tua sehingga mineral mudah lapuk, tinggal sedikit, kandungan liat tinggi tetapi tidak aktif sehingga kapasitas pertukaran kation KPK rendah, yaitu kurang dari 16 atau 10 gram. Spodosol. Tanah yang termasuk ordo spodosol merupakan tanah dengan horizon bawah terjadi penimbunan Pe dan Ae, oksida dan humus. Horizon spodik, sedang di lapisan atas terdapat horizon eluviasi yang berwarna pucat. Ultisol. Tanah yang termasuk ordo ultisol merupakan tanah-tanah yang terjadi penimbunan lempung di horizon bawah, bersifat masam, kejenuhan basa pada kedalaman 180 cm dari permukaan tanah kurang dari 35%. Pertisol. Tanah yang termasuk ordo pertisol merupakan tanah dengan kandungan lempung tinggi lebih dari 30% di seluruh horizon, mempunyai sifat perkembangan dan mengembang dan mengkerut. Tujuan klasifikasi tanah adalah untuk merorganisasi atau menata tanah, mengetahui hubungan individu tanah, memudahkan mengingat sifat-sifat tanah, mengelompokkan tanah untuk menafsir sifat, penelitian, mengetahui lahan-lahan yang baik. Klasifikasi tanah ada dua, yaitu klasifikasi alami didasarkan atas sifat tanah yang dimiliki tanpa menghubungkan dengan tujuan penggunaan tanah tersebut. Klasifikasi teknis didasarkan pada sifat-sifat tanah yang mempengaruhi kemampuan tanah untuk penggunaan tertentu. Klasifikasi keteknikan. Insinyur geoteknik umumnya mengklasifikasikan tanah berdasarkan karakteristik tekniknya dan hubungannya dalam membangun fondasi dan bangunan di atasnya. Sistem klasifikasi modern didesain untuk memudahkan perkiraan sifat dan perilaku tanah berdasarkan observasi di lapangan. Klasifikasi keteknikan yang paling banyak digunakan adalah klasifikasi Unified Soil Classification System. Memiliki 3 kelompok utama, yaitu tanah dengan ukuran vertikal kasar, mengandung pasir dan kerikil, vertikal halus, tanah lempung liat, dan tanah dengan kadar organik tinggi, misalnya tanah gambut. Sistem tanah untuk keteknikan lainnya yaitu AASHTO, Soil Classification, dan sistem The Modified Burmester. Klasifikasi secara menyeluruh membutuhkan banyak data yang terdiri dari warna, kadar air, kekuatan dan sifat lainnya. Sistem klasifikasi tanah yang ideal mampu mengelompokkan tanah dalam satu kelas yang isogenus, tanah yang mempunyai genesis sama. Isomorf itu tanah yang mempunyai kenampakan yang sama. Yang ketiga, isofungsi, tanah yang mempunyai fungsi dalam lingkungan. Yang keempat, isotropik, yaitu tanah yang mempunyai lokasi yang sama. Macam sistem klasifikasi tanah, yaitu Pusat Penelitian Tanah Bogor,